Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Aprilianda dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi secara ringkas pada mata kuliah pengelolaan perkebunan. Yang pertama ada bab 1, biologi kelapa sawit. Yang pertama daun kelapa sawit merupakan daun yang majemuk. Daunnya menyerupai daun kelapa. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam. Persatuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Daun terdiri dari dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Racis yang merupakan tempat anak daun melekat. Tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Selanjutnya ada selubung daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Yang kedua ada batang. Batang dari kelapa sawit ini sendiri berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahunnya. Semakin pertambahan tinggi batang, maka semakin panjang umur ekonomis tanaman kelapa sawit ini sendiri. Yang selanjutnya ada akar. Akar ini berfungsi untuk menunjang struktur bagian di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit ini merupakan sistem akar serabut terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Selanjutnya ada bunga. Bunga kelapa sawit ini merupakan tanaman berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina ini terdapat pada satu pohon. Yang kelima ada buah atau yang biasa disebut dengan berondolan yang terkumpul dalam satu tandan. Dalam satu tandan ini biasa terdapat sekitar sampai 1.600 berondolan. Selanjutnya ada ekologi kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanam ponzolik, latosol, hidromorfik, kelabu, aluvial, atau regosol. Tahapan pertumbuhan kelapa sawit, perkembangannya atau perkecambahannya, tunas, lalu pengembangan daun, kemudian pembentukan tunas-tunas samping atau anakan. Selanjutnya pemanjangan cambah dan perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen. Setelah itu kemunculan tunas utama, pembungaan, perkembangan dan buah pematangan buah dan biji, lalu pelayuan daun, mulainya domansi. Selanjutnya ada bab 2, pembibitan. Yang pertama ada pemilihan jenis kecambah. Tujuannya untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga nanti setelah ditanam dapat memberikan hasil produksi yang tinggi. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal dan secara genetik kualitasnya. Bahkan kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang kedua ada pemeliharaan kecambah. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga nanti didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pertumbuhan bibit yang normal. Caranya yaitu dengan penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya ada seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Selanjutnya ada bab 3 yaitu penanaman kelapa sawit.
Yang pertama, pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit nantinya sesuai dengan jarak tanam yang akan dipakai. Tujuannya dilakukan ini untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam yang sesuai dengan populasi yang direncanakan dan sebagai pedoman untuk pembuatan teras drainase lapangan dan menanamkan kacangan dengan alat-alatnya, yaitu ada kompas dan geopsyotinol sistem GPS kayu pancangan dan lain-lain. 2. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran atau mal dengan tujuan memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan dan awal di lapangan, dan mempermudah untuk peresapan nantinya untuk pupuk ke dalam tanah, sehingga percepatan tanaman yang mengabsorpsikan pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. 3. Ada penanaman pelepasan dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyak, lalu bibit diletakkan secara hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Selanjutnya ada bab 4, yaitu identifikasi pokok. Di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau nanti bahkan tidak dapat memproduksi sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan atau perawatan itu sama dengan pokok lainnya yang dilakukan dengan secara normal. Abnormal di lapangan ini perlu dibongkar yang dilanjutkan dengan penyisipan pada kondisi yang masih memungkinkan. Nah, bab 5 yaitu pemeliharaan tanaman. Yang pertama ada konservasi tanah. Tanah merupakan penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tujuannya ini nanti untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, biologi maupun kimia. Standar sarana konservasi tanah ini dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Yang kedua ada pengendalian lalang. Lalang ini merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit agar kelapa sawit nanti dapat memproduksi hasilnya secara optimal. Keberadaan lalang harus dikendalikan dengan tujuan untuk menekankan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit ini. Dalam pengambilan unsur hara dalam tanah dengan standarnya yaitu kebun bebas dari lalang. 3. Ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan ini yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Selanjutnya ada penyemprotan piringan, pasar pikul dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit adalah dengan cara penyemprotan herbisida. Selanjutnya ada pembongkaran tumbuhan berkayu yang tumbuhnya di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam penyerapan air, udara, sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Selanjutnya ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di area tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat
untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya ada bab 6, yaitu ada pemupukan. Pemupukan kelapa sawit ini memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Nah, untuk itu pemupukan dapat dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Yang pertama, ada unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Nah, berdasarkan dengan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Selanjutnya ada gejala kekurangan unsur hara pada kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Contohnya seperti daun menjadi warna kuning pucat, biasanya disebut dengan kekurangan nitrogen. Setelah itu ada daun yang memendek, disebut dengan kekurangan fosfor. Selanjutnya ada cara bagaimana contoh pengambilan daun. Nah, pengambilan contoh daun ini dilakukan dengan cara melihat kandungan unsur hara yang pada tanaman kelapa sawit. Secara lebih akurat, tujuan ini dilakukan untuk mempersiapkan, contohnya daun yang baik untuk dikirimkan ke laboratorium. Dalam pembagian pemupukan ini, tidak semua unsur hara tersedia dalam unsur tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukannya pemupukan untuk kelapa sawit. Selanjutnya ada bab 7, yaitu tentang hama dan penyakit. Hama ini adalah jenis ada di setiap jenis seperti serangga yang merusak tanaman, sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme seperti bakteri yang merusak tanaman. Serangga dan hama selain dapat merusak tanaman, juga dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Untuk mengurangi resiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit. Dilakukannya secara efektif dan efisien. Ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua standar, dan yang ketiga ada cara pengamatan. Selanjutnya bab 8, yaitu perawatan parit. Tanaman kelapa sawit ini sendiri memerlukan kondisi air yang baik dan cocok agar dapat tumbuh subur dan memproduksi hasil yang tinggi. Untuk menghindari kelebihan air pada tanaman gambut dan daerah rendah atau parit, agar air ini berfungsi dengan baik. Adapun tujuannya dibuatnya parit pada lahan sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada parit yang dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun agar perairannya lancar. Yang kedua ada standar parit yang bersih dari gulma dan benda-benda lain agar menghalangi kelancaran air. Nah, yang terakhir ada bab 9, yaitu panen atau pemotongan buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit ini adalah hasil dari tandan buah segar atau TBS yang tinggi dengan rendemen CPO dan intinya yang tinggi serta asam lemak bebas yang memenuhi standar pasaran dunia. Total produksi TBS per hektar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh langsung, seperti pelaksanaan panen tunasan dan transportasi maupun berpengaruh atau tidak langsung secara penyelangan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama penyakit. Selanjutnya ada panen dan pemotongan buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen
yang tinggi perlu pelaksanaan panen yang baik sesuai dengan standar matang panen, serta pelaksanaan dan transportasi yang baik. Nah, jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi. Adapun tujuannya adalah pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat pematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa merusak tanaman kelapa sawit. Standar kriteria matang panen adalah satu beronggolan jatuh secara alami. Semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Adapun alat-alat untuk panen adalah yang pertama itu ada gre atau gerobak dorong, yang kedua ada kampa untuk memotong gagang yang panjang, yang ketiga ada gancu. Selanjutnya ada tunas pokok, tujuannya untuk menghindari dari kehilangan beronggolan yang tersangkut dari pelepah yang mengurangi kelembapan untuk mencegah perkembangan penyakit. Selanjutnya itu ada transportasi, ya, hasil dari panen perlu dikirim ke pabrik segera dan secepat mungkin untuk menjaga dari kualitas agar tidak menurun. Selanjutnya persiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal penting yang dilakukan dalam pemanenan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.